Mengapa Allah membiarkan orang baik tetap menderita? Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya begitu baik, rajin sholat, jujur dalam bekerja, tidak pernah menyakiti siapapun, tapi hidupnya justru dipenuhi ujian yang tidak ada habisnya? Sementara ada orang yang kamu tahu sendiri kelakuannya, jauh dari kebaikan, tapi hidupnya terlihat lapang, rezekinya mudah, tidak banyak masalah. Dan diam-diam kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, ini adil." Mungkin kamu tidak mengucapkannya dengan keras, tapi pertanyaan itu ada. Diam-diam mengetuk di sudut hatimu setiap kali kamu melihat ketidakseimbangan itu. Dan mungkin pertanyaan itu bukan tentang orang lain. Mungkin pertanyaan itu tentang dirimu sendiri. Kamu yang sudah berusaha menjadi baik, kamu yang sudah berdoa, sudah bersabar, sudah mencoba menjaga hati. Tapi hidup tetap saja berat. Ujian tetap saja datang. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah kebaikan itu benar-benar ada artinya? Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering tersimpan diam-diam di dalam hati. Tentang mengapa Allah membiarkan orang-orang baik tetap menderita. Dan jawabannya mungkin akan mengubah cara kamu melihat seluruh hidupmu. Ada sebuah kesalahpahaman yang sudah sangat lama hidup di benak manusia. Bahwa kebaikan seharusnya dibalas dengan kemudahan. Bahwa jika kamu menjaga sholat, menjaga lisan, menjaga hati, maka hidup seharusnya berjalan lebih mulus. Rezeki lebih lancar, hubungan lebih harmonis, kesehatan lebih terjaga. Dan ketika kenyataan tidak berjalan seperti itu, manusia mulai goyah, mulai merasa ada yang salah, mulai mempertanyakan apakah selama ini ibadahnya diterima. Mulai bertanya apakah Allah benar-benar mendengar. Tapi sahabat, coba kita berhenti sejenak. Pernahkah kamu perhatikan bahwa para nabi, manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintainya, yang paling mulia di sisinya, justru adalah manusia-manusia yang paling berat ujiannya. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Nabi Ayub menghadapi penyakit yang menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun. Nabi Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dipenjara atas tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Dan Nabi Muhammad, manusia paling mulia yang pernah Allah ciptakan, kehilangan orang-orang yang paling ia cintai satu persatu. Kehilangan ibunya ketika masih kecil, kehilangan anak-anaknya, diusir dari kampung halamannya, dihina, dilempari batu, diancam nyawanya. Jika ujian adalah tanda bahwa Allah tidak peduli, maka tidak ada satupun nabi yang dipedulikan Allah. Tapi kita tahu itu tidak benar. Justru sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka, kemudian yang serupa dengan mereka. Artinya, ujian yang berat bukan tanda kehinaan. Ujian yang berat adalah tanda kedekatan. Allah tidak menguji sembarang orang dengan ujian yang besar. Ia hanya memberikan beban yang berat kepada bahu yang ia tahu mampu memikulnya. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali Allah mengizinkan kesulitan datang dalam hidupmu, ia sedang menyatakan sesuatu tentangmu. Bahwa ia melihat sesuatu di dalam dirimu yang belum kamu lihat sendiri. Bahwa ada kekuatan di dalam dirimu yang belum pernah diuji, dan Allah ingin mengeluarkannya. Bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang nyata. Karena kekuatan yang tidak pernah diuji hanyalah kekuatan yang tersembunyi. Dan Allah tidak ingin potensi terbaikmu tetap tersembunyi selamanya. Tapi mungkin kamu berkata, aku mengerti itu secara teori.
tapi rasanya tetap sakit. Dan kamu benar. Memahami hikmah di balik ujian tidak otomatis menghilangkan rasa sakitnya. Mengerti bahwa Allah sayang tidak langsung membuat air mata berhenti mengalir. Dan tidak ada yang bisa memaksamu untuk tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Rasa sakit itu nyata. Kelelahan itu nyata. Pertanyaan yang diam-diam menggerogoti hatimu di malam-malam panjang itu juga nyata. Dan Allah tahu itu. Allah tidak pernah memintamu untuk berpura-pura tidak sakit. Ia tidak memintamu untuk tersenyum palsu di atas luka yang belum sembuh. Bahkan Nabi Ayub, di tengah penderitaannya yang luar biasa, berdoa dengan jujur kepada Allah. Ia tidak menyembunyikan sakitnya. Ia datang kepada Allah dengan seluruh lukanya dan berkata, "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Al-Anbiya ayat 83. Ia tidak mengeluh kepada manusia. Ia membawa keluhannya langsung kepada Allah. Dan itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak. Bukan bahwa orang beriman tidak pernah sakit. Bukan bahwa orang beriman tidak pernah lelah atau tidak pernah bertanya. Tapi bahwa orang beriman tahu kemana harus membawa luka itu. Ada sesuatu yang perlu kamu pahami tentang cara Allah bekerja. Allah tidak menilai hidupmu dari seberapa mudah jalanmu. Ia menilai dari seberapa kuat kamu tetap berjalan ketika jalan itu tidak mudah. Dunia ini bukan tempat penilaian akhir. Dunia ini adalah ruang ujian. Dan di dalam ruang ujian, yang membedakan manusia bukan seberapa banyak soal mudah yang mereka dapatkan, tapi seberapa jujur mereka mengerjakan soal yang sulit. Kamu yang tetap bersabar ketika disakiti, itu nilai. Kamu yang tetap bersyukur meski kekurangan, itu nilai. Kamu yang tetap menjaga lisanmu ketika marah, itu nilai. Kamu yang tetap berprasangka baik kepada Allah ketika doa belum dijawab, itu nilai yang sangat tinggi. Dan nilai-nilai itu tidak tertulis di buku manusia. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang menghargainya di dunia ini. Tapi ia tertulis di tempat yang jauh lebih abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas. Bukan sedikit. Bukan secukupnya. Tanpa batas. Itulah yang Allah siapkan untuk setiap detik kesabaranmu yang tidak dilihat siapapun. Sekarang, coba kamu pikirkan dari sudut yang berbeda. Bayangkan, ada dua orang yang menanam pohon. Yang pertama, menanam di tanah yang subur. Selalu disiram. Tidak pernah kekurangan air. Yang kedua, menanam di tanah yang keras, jarang hujan, sering dilanda angin. Pohon mana yang akarnya lebih dalam? Pohon mana yang ketika badai besar datang, tetap berdiri? Kamu sudah tahu jawabannya. Pohon yang tumbuh di kesulitanlah yang berakarnya paling kuat. Ia dipaksa tumbuh lebih kokoh karena tidak ada yang menyangga batangnya. Dan itulah dirimu. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah angin yang memaksa akarmu menghujam lebih dalam ke dalam iman. Setiap kehilangan yang kamu alami adalah musim kering yang memaksamu mencari sumber air yang sesungguhnya. Bukan dari manusia, bukan dari dunia, tapi dari Allah semata. Orang yang hidupnya selalu mudah mungkin terlihat bahagia, tapi akarnya dangkal. Dan ketika badai besar datang, dan badai besar selalu datang, ia tidak punya pegangan. Sementara kamu yang sudah melewati begitu banyak kesulitan, sudah memiliki akar yang tidak mudah dicabut oleh badai apapun. Tapi ada satu hal lagi yang lebih dalam dari semua ini. Allah membiarkan orang-orang baik menderita, bukan hanya untuk menguatkan mereka, tapi juga untuk membersihkan mereka. Kita semua membawa dosa
Kita semua memiliki noda di dalam hati yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dan Allah, dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas, tidak ingin kita membawa noda-noda itu hingga hari akhir. Maka ia membersihkannya di dunia ini. Lewat sakit, lewat kehilangan, lewat kegagalan, lewat air mata yang jatuh di malam-malam yang sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada satupun kesusahan, kelelahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuk seorang muslim, kecuali Allah hapuskan dengannya sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Setiap rasa sakit yang kamu tanggung dengan sabar adalah pembersihan. Setiap air mata yang jatuh dalam doa adalah penghapus dosa. Setiap malam yang kamu lewati dengan menahan hati agar tidak berburuk sangka kepada Allah, itu adalah proses pemurnian jiwa yang tidak ternilai harganya. Allah tidak ingin kamu datang kepadanya di hari akhir dengan membawa terlalu banyak beban. Maka ia ringankan beban itu di dunia dengan cara yang memang terasa berat, tapi yang tujuannya adalah meringankan. Dan kemudian ada satu rahasia lagi yang sering tidak disadari. Orang-orang baik yang menderita, mereka tidak hanya sedang diselamatkan untuk diri mereka sendiri, mereka juga sedang disiapkan untuk menjadi penyelamat bagi orang lain. Pernahkah kamu ditenangkan oleh seseorang yang pernah melewati rasa sakit yang sama denganmu? Pernahkah kata-kata dari orang yang pernah jatuh lebih dalam darimu terasa lebih menyentuh daripada nasihat orang yang hidupnya mulus? Itu bukan kebetulan. Luka mengajarkan empati yang tidak bisa diajarkan dengan cara lain. Penderitaan melahirkan kepekaan yang tidak lahir dari kemudahan. Dan orang yang sudah melewati kegelapan adalah orang yang paling mampu menuntun orang lain yang masih tersesat di dalamnya. Allah mungkin sedang menyiapkanmu, bukan hanya untuk kehidupanmu sendiri. Ia mungkin sedang membentukmu menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu yang belum bisa melihat jalan. Kisah perjuanganmu yang kamu anggap memalukan, suatu hari bisa menjadi alasan seseorang tidak menyerah. Air matamu yang kamu sembunyikan, suatu hari bisa menjadi cermin yang membantu orang lain memahami dirinya sendiri. Lukamu yang belum sembuh, suatu hari bisa menjadi jembatan yang menghubungkan hati yang kesepian kepada harapan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan sebuah penderitaan yang dijalani dengan iman. Mungkin sekarang kamu masih bertanya, tapi kapan berakhirnya? Dan itu adalah pertanyaan yang manusiawi. Tidak ada yang bisa menjawab kapan. Bahkan kamu sendiri tidak tahu. Dan itulah bagian dari ujian, ketidaktahuannya. Tapi Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5-6. Perhatikan bahwa Allah mengulangnya 2 kali dalam 2 ayat yang berurutan. Seolah Allah tahu bahwa manusia butuh mendengarnya lebih dari sekali untuk benar-benar percaya. Dan para ulama menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, kata kesulitan di kedua ayat itu merujuk pada satu kesulitan yang sama. Sementara kata kemudahan di kedua ayat merujuk pada 2 kemudahan yang berbeda. Artinya, satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan 2 kemudahan. Kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang menunggu 2 kebaikan yang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Jadi, ketika kamu melihat orang baik yang hidupnya berat, jangan simpulkan bahwa Allah tidak adil. Simpulkan bahwa Allah sedang sibuk mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup orang itu. Dan ketika kamu merasa bahwa kamulah orang baik yang hidupnya tidak mudah itu, jangan simpulkan bahwa kebaikanmu sia-sia. Simpulkan
bahwa Allah sedang mempercayaimu dengan sesuatu yang tidak Ia percayakan kepada sembarang orang. Ia sedang membentukmu, membersihkanmu, menguatkanmu, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang belum kamu bayangkan, untuk derajat yang belum kamu ketahui, untuk kebahagiaan yang bentuknya belum bisa kamu gambarkan dengan pikiranmu yang sekarang. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu detik pun dari perjuanganmu. Setiap sabarmu dicatat, setiap doamu didengar, setiap air matamu disimpan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu akhirnya melihat keseluruhan gambarnya, kamu akan mengerti mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi. kamu akan mengerti bahwa setiap luka adalah bagian dari lukisan yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Dan pada hari itu, dengan mata yang berkaca-kaca dan hati yang penuh syukur, kamu akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, terima kasih. Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau hanya sedang menyiapkan aku." Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika ada bagian dari hidupmu yang hari ini merasa sedikit lebih dipahami, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkannya. Jangan lupa like sebagai tanda bahwa pesanmu sampai. Tinggalkan komentar tentang apa yang paling mengena bagimu hari ini. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan berikutnya yang mungkin hadir tepat di saat hatimu membutuhkannya. Karena satu klik kecilmu hari ini bisa menjadi alasan seseorang di luar sana menemukan kekuatan untuk tidak menyerah. Dan itu bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.